Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi. Khususnya ini sebenarnya podcast pertama aku ya. Kali ini aku pengen banget, nggak tahu sih, lagi pengen banget aja buat podcast ini. Aku mengangkat tentang memilih diam. Dalam beberapa hal sih, seringkali kita lebih memilih diam, entah itu karena kita memang gak mampu mengungkapkannya, atau karena memang mungkin keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk mengungkapkannya. Nah, kali ini kita bakal lebih fokus ke tentang memilih diam dalam memendam rasa. Cile. Oke. Ini sih biasanya banyak terjadi di kaum perempuan. Meskipun gak banyak juga sih, maksudnya gak sedikit juga terjadi sama kaum Adam. Untuk kaum perempuan, kenapa sih mereka lebih memilih diam dalam memendam rasa? Coba kenapa? Boleh kalian kasih komentar kalian. Kalau kalian memilih diam itu kenapa? Kalau aku sendiri sih memilih diam karena memang menurut aku perempuan itu tidak sewayahnya menyampaikan. Oke, terdengar naif ya, cuma memang harga dirinya perempuan menurut aku ada di situ. Ya, mau gak mau kita cuma bisa diam, terus kayak cuma bisa berupaya dalam doa, atau yang gak bisa dipungkirin sih, kita bisa kayak mencari perhatian dia, atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa membuat dia tertarik, tapi tetap dalam keadaan silent. Artinya di sini kita nggak mengungkapkan. Mungkin kita bisa mengirimkan isyarat atau bahasa tubuh, tapi di luar dari mengungkapkan lewat lisan, atau ya pokoknya menyampaikan secara langsung, termasuk lewat message ya enggak. Di sini benar-benar kayak cuma memendam. So why? Menurut aku itu logis sih, karena memang perempuan itu diciptakan nggak harus menunggu. Mungkin boleh sih kita mengungkapkan, tapi kepada orang yang memang tepat dan memang kita tahu dia bakal say yes, atau dia emang punya something special juga sama kita. Tapi sulit banget buat menebak sekarang kaum Adam itu punya perasaan yang serius atau enggak, karena nggak bisa dipungkirin sih mereka kayak nebar umpan di mana-mana gitu. Nggak suzon juga kalau kontak WA-nya atau WA-nya itu jadi asrama putri. Ya nggak salah juga kan, karena ya memang namanya dalam proses pencarian ya mungkin. Oke, kita balik lagi ke topik utamanya. Kalau kalian gimana nih, lebih memilih diam atau mengungkapkan? Karena nggak sedikit juga teman aku yang kayak dia tuh mengungkapkan gitu, walaupun lebih banyak yang diam sih. Alasannya yaitu karena ada yang si kaum Adamnya ini memang nggak sama sekali aktif alias pasif banget. Terus si ceweknya ini kayak merasa nggak mungkin banget si Adamnya ini menyampaikan duluan, jadi dia yang menyampaikan duluan. Ada sih yang sukses, tapi lebih kepada banyak yang kayak menurut yang aku amati malah banyak yang mundur, kayak oh kok cewek ini gini gitu. Cowoknya itu, Adamnya itu malah kayak apaan sih gitu. Karena menurut aku juga nilai lebih atau value-nya perempuan itu ada di gimana dia tetap bernilai, berkualitas, dengan dia ya keep silent gitu, tetap diem sama hal-hal kayak gitu. Banyak juga sih yang nyesel ketika si Adamnya ini malah jadian sama temannya. Dia kayak mikir, aduh kenapa sih gue nggak bilang duluan, atau maybe kenapa sih gue nggak deketin duluan. Banyak sih yang nyesel, tapi banyak juga yang dari diam terus
emang kalau nggak memungkinkan ya udah, ketika dia jadi sama yang lain ya udah kayak lama-lama hilang sendiri gitu perasaannya. Karena rata-rata perempuan gitu sih, nggak mungkin jatuh cinta selama itu sama yang nggak ada respectnya sama sekali gitu. Beda yang dia memang deket gitu, mungkin itu kasusnya beda sih. Ini buat yang memang kayak misalnya suka tapi yang nggak deket sama sekali, itu nggak sulit sih menurut aku buat menghilangkannya gitu. Nggak ada dosanya kalau memang kalian ngerasa kalian cuma bisa diem kalau memendam rasa gitu. Simpelnya gini, kita nggak bisa mengungkapkannya bukan karena kita nggak punya keberanian, tapi emang statusnya di situ kita kaum Hawa ini memang nggak mengulurkan tangan duluan gitu bahasanya. Kita adalah kaum yang menunggu si kaum Adamnya ini mengulurkan tangan lebih dulu gitu. Kita cuma bisa menyambut tangannya. Maybe kalau ada yang mengulurkan 1, 2, atau 3 sih is okay ya. Ya minimal 2 atau 1. Nah ketika tidak ada yang mengulurkan tangan, nah ini nih sulitnya buat perempuan. Menurut aku sih gak masalah sih kalau misalnya memang kalian ngerasa gue bisa nih, gue tipe yang bisa menyampaikan tapi tanpa membuat si kaum Adamnya itu kayak ilfil atau mikir apa sih gitu loh. Jadi kayak ya tetap elegan gitu. Kalian tetap elegan meski kalian kaum Hawa yang bersuara tentang perasaannya. Bersuara. Mungkin bisa gini, kalian tetap bisa mengungkapkan tapi kayak gimana ya, tetap ada kualitasnya di dalam situ. Kalian nggak mengungkapkan tapi nggak terkesan mengejar-ngejar gitu. Mungkin kalian bisa coba dengan mendekatinya, menurut aku ya kayak nggak usah terlalu lama gitu, cukup waktunya singkat, kalian target, kalau dia oke enggak gitu. Jadi kayak nggak berlarut-larut ngedeketinya itu, kayak lama-lama ilfil kan pasti. Menurut aku kalau memang mau ya ditarget, jangan terlalu lama. Kalau dia oke lanjut, kalau dia enggak ya mundur gitu. Karena yang bikin ilfil tuh sebenarnya kayak perempuannya tuh ngejar gitu. Jadi nggak ada nilai lebihnya lagi gitu si perempuan. Kalian pasti pernah dengar istilah kayak jiwanya kaum Adam itu jiwa kayak pemburu gitu loh, petualang. Jadi banyak banget kaum Adam itu yang mencari sosok perempuan yang susah didapetin itu karena memang ya jiwa mereka sih petualang katanya. Nah di sini yang harus kalian perhatiin gitu. Alasan tidak mengungkapkan atau memilih diam itu karena jangan sampai si kaum Adam ini merasa kalian tuh nggak ada tantangannya gitu, nggak ada challenge-nya. Jadi kayak apa sih gitu, jadi kayak bukan nggak ada kualitas ya, yaitu nggak ada nilai yang bikin dia pengen ngedapetin kamu tuh nggak ada. Sementara sebenarnya kaum Adam itu diciptakan dengan jiwa-jiwa yang seperti itu gitu. Nah kalau misalnya nih ya, kalian disuruh milih, kalian bersama orang yang menyukai kalian atau kalian bersama orang yang kalian sukai tapi berjuang terlebih dahulu. Lebih ke kayak milih, kalian tuh memilih dicintai atau mencintai. Nah, cuma di sini posisinya kalau kalian memilih untuk mencintai, kalian harus mendapatkannya dulu dengan cara berjuang. Kalian tuh lebih suka diperjuangkan atau memperjuangkan gitu ya. Terlepas nantinya akan berjuang bersama-sama gitu. Kalian lebih suka yang mana? Kalian tulis di komen ya. Kalian tuh tipe-tipe wanita yang gimana sih sebenarnya? Oke. Jadi kesimpulannya di podcast kali ini, podcast pertama aku, ya gak ada salahnya sih mengungkapkan. Tapi maybe aku sendiri tim yang memilih memendam gitu, gak mengungkapkan. Bukan karena gak ada keberanian, karena aku merasanya memang
kedudukannya di sini wanita adalah yang menunggu atau menyambut tangan, bukan mengulurkan tangan gitu. Di sini aku juga bukan berarti nggak mendukung kaum wanita, kaum hawa yang tipe-tipe pejuang. It's okay gitu, kalian tuh keren sebenarnya. Tinggal kalian gimana caranya berjuang dengan cara yang tetap kelihatan elegan gitu. Kalian tetap punya nilai lebih yang membuat dia ngerasa oke, dia baik nih, bagus, gue harus dapetin dia karena dia memang istimewa gitu. Kayak istilah katanya gini, kenapa sih barang mahal itu lebih dijaga? Padahal mungkin ada nih, bukan ada sih, banyak banget kayak misalnya tas yang harganya 200.000 itu kualitasnya sama dengan yang harganya 2 juta. Cuma ketika harganya mahal itu kayak ngejaganya itu beda gitu. Lebih dijaga, lebih diperhatikan, lebih dirawat. Karena kenapa? Karena dia mahal. Nah, ini poinnya tuh di sini. Jadi gimana caranya meskipun dia ngedapetinnya dengan harga 200.000, dia ngejaga dan ngerawat kamu itu sama kayak ketika harganya 2 juta gitu. Gitu sih buat yang mau menjadi tim pejuang atau tim yang mengungkapkan atau tim yang bersuara. Yang satu tim sama aku, tim yang diem aja atau tim yang memilih diam, boleh acungkan jari. Yang memilih bersuara juga silakan kalian tulis di kolom komentar kenapa sih kalian lebih memilih untuk bersuara. Oke, sekian deh podcast dari aku kali ini. Kalian boleh tanya deh, boleh juga kasih saran, kita nanti membahas tentang apa di podcast selanjutnya. Sorry nih kalau misalnya masih banyak kekurangannya, maybe lain waktu akan lebih baik lagi. Oke, mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata dan lain-lainnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.